Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sungguh bersuka cita pada hari ini, pada sore hari ini kita hadir di tempat ini, amin. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa kembali hadir di tempat ini untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan kita, amin. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Namun sebelumnya saya ingin memberitahukan terkait protokol kesehatan. Diharapkan untuk kita semua yang hadir di tempat ini tidak melepaskan masker sepanjang jalannya ibadah. Yang kedua, kita tidak berkerumun, dan yang ketiga adalah menghindari kontak fisik. Namun sebelumnya kita mau berfellowship satu dengan yang lain. Boleh ikuti gerakan saya, tangan kanannya ditaruh di pundak sebelah kiri. Kemudian kita saling melihat saudara seiman kita ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sebab Tuhan kita baik, amin. Karena rahmat dan kasih setianya di tempat ini kita akan memuji Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Bersama saya katakan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bisa tepuk tangan di atas kepala, sorakan wuuu. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh angkat ibu jarinya di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan Tuhan kita baik, amin. Amin.
sampai saat ini Dia tidak akan pernah melepaskan kita sedetik pun. Amin. Kasih-Nya sungguh luar biasa bagi kita. Saya persilakan untuk jemaat duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Engkau dahsyat Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya di tangan-Mu kami akan selalu aman Tuhan. Untuk itu kami mau sembah Kau lebih lagi. Mari saudara naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Yekala rabaya shindala rababa. Shekala rabaya tumana. Shikana nabaya larabaya shinala. Ingana maya rano. Shina rabaya sana. Hina rabaya shana. Shikala rabaya shikala rababa baba 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 baba. Hina rabaya shana rababa baba 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 baba. Hina rabaya shana hina rababa. Hina rabaya shana rababa. Hina rabaya rababa. Shikala rababa. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Shikala rabaya larabata. Shinana maya larabaya. Shikala rababa. Shikala rabaya larabaya. Kami sembah Kau di tempat kudus-Mu. Shikala rababa. Dan saat ini nyatalah kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Sembah Kau di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Pikiran tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Berikan kemuliaan dan tepuk tangan yang meriah bagi Allah.
sepanjang pemikiran-Mu Tuhan. Tiada yang dapat membatasi Engkau Tuhan. Engkau Alfa dan Omega. Yes, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tetap lebih lagi. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan segala hormat kami Tuhan, kami tinggikan. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Biarkan musik saja. Mari kita ambil waktu menyembah Tuhan saat ini. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Tiada Allah lain seperti Engkau. Engkau Alfa dan Omega Tuhan.
kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sucilah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan selamanya. 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 Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab engkau mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sore hari ini Tuhan kami mau berdoa, kami mau angkat tangan kami bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sedang memulihkan bangsa ini, Kau sedang melawat bangsa ini Tuhan Yesus. Kami boleh melihat Tuhan, campur tangan Tuhan atas bangsa ini Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus bangsa kami Tuhan mengalami Tuhan Yesus, yaitu pemulihan dan pertobatan Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang berseru kepada Engkau Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan COVID-19 Tuhan boleh berlalu Tuhan, boleh mereda Tuhan dari tengah-tengah bangsa kami.
Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Lawat terus Tuhan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Ya Tuhan Yesus, nama-Mu semakin ditinggikan, dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Lawat juga Tuhan para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari presiden kami, wakil presiden kami Tuhan, sampai jajaran Tuhan Yesus rendah sekalipun RT RW Tuhan. Biar Tuhan Engkau melawat mereka Tuhan. Berikan roh takut bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Sehingga mereka Tuhan jujur Tuhan Yesus. Dan benar-benar Tuhan Yesus memberikan hati Tuhan untuk memimpin bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan mau sehati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan gembala-gembala kami Tuhan yang kami kasihi Tuhan. Mari Tuhan Engkau mengurapi mereka Tuhan. Kau memberkati Tuhan Bapak Pendeta Nikono Tonoharjo Tuhan Yesus. Beserta keempat wakilnya Tuhan. Dan keluarganya Tuhan Engkau berkati. Engkau juga Tuhan berkati Bapak Pendeta Tuhan Wiwi Komulyono Tuhan. Beserta kewakilnya dan keluarganya Tuhan. Biar urapan-Mu terus mengalir Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau menjagai, melindungi mereka Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Sehingga Tuhan hamba-hamba-Mu Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Ke bangsa-bangsa Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan Yesus mau berdoa Tuhan bagi tempat ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau terus melawat tempat ini. Sehingga tempat ini Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Melalui tempat ini Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan. Dari sekitar lingkungan tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Yang hadir Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Engkau mengurapi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kau memulihkan jemaat-jemaat-Mu, Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus kebangkitan roh Tuhan, kebangkitan iman Tuhan ada bagi jemaat-jemaat-Mu Bapa sore hari ini. Terima kasih Bapa, baik yang ada di rumah-rumah, berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan sore hari ini. Bapa, kami juga mau mengangkat tangan Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan yang ingin menyampaikan firman-Mu Tuhan sore hari ini. Bapa, mari Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan. Biar urapan-Mu mengalir Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Sehingga firman yang diberitakan Tuhan Yesus boleh Tuhan tertabur bagi jemaat-jemaat-Mu. Sehingga firman Tuhan yang ditabur sore hari ini Tuhan boleh melawat dan memulihkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapan-Mu turun Tuhan, urapan-Mu mengalir bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga mengalir bagi jemaat-jemaat-Mu, jemaat-jemaat BKP Aston Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Kau pakai lebih lagi gembala kami ini Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa dan membawa jemaat-Mu masuk Tuhan di tanah perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus mengurapi tempat ini Tuhan. Biar kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau Tuhan yang mengambil alih segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala puji. 不。 pujian, ku naikkan syukur
syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Pencipta hidupku, dalam kasih setiamu, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Hanya bagimu Tuhan. Dalam kasih setiamu Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Mari lebih sungguh katakan, kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian, Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa, masuk dalam sabda firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sore hari ini. Semua kami sehat, semua kami kuat.
Kami tahu karena kasih dan anugerah Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Itu sebabnya sore hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kami boleh membangun mezbah tabut-Mu di tempat ini. Kami boleh naikkan pujian penyembahan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Akan melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi yang hadir sore hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Roh Kudus, saatnya kami boleh mau belajar akan kebenaran firman-Mu, mengajar mendidik kami untuk kami semakin mengerti akan menjadi rencana kehendak-Mu di dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Sebab kami percaya ibadah yang berkenan itulah yang Engkau kehendaki atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu menyampaikan pesan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Izinkan saya kembali buka masker ya. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi? Puji Tuhan, sehat semuanya ya. Haleluya. Kita percaya COVID-19 stop dan berhenti. Kita imani dan kita percayai, akan tetapi kita juga tetap terus menjaga protokol kesehatan agar supaya kita tidak terpapar dan pada akhirnya COVID-19 selesai. Haleluya. Kembali kita hidup dalam satu kehidupan normal, akan tetapi mengingatkan kita agar supaya kita menjaga diri kita, menjaga tubuh kita supaya tubuh sehat, panjang umur, banyak hal yang kita isi dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, ini merupakan satu ibadah perdana yang kita lakukan secara kita launching ya. Kita sudah sampaikan bahwa kita memulai ibadah yang pertama di minggu hari ini. Katakan amin. Dan minggu depan dan seterusnya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, tapi saya juga masuk dalam perenungan Tuhan. Biarlah ini yang menjadi rencana-Mu, bukan karena kehendak manusiaku. Sebab kalau karena kehendak manusia kita, maka yang pada akhirnya saudara kasih dalam Tuhan, ya ada yang bilang supaya tenar, supaya orang lihat, ya. Tapi Tuhan, saya bilang, tapi biarlah ini rencana dan kehendak-Mu. Sebab saya percaya kalau sampai saat ini saudara dan saya Tuhan berikan kekuatan kesehatan dan sudah sebegitu besarnya anugerah Tuhan dilimpahkan bagi kita. Kapan lagi kita dapat mau mengabdikan diri kita? Mengabdikan diri kita bagi Tuhan. Kalau bukan pada saat kita masih sehat dan kuat. Jangan nanti saudara kasih dalam Tuhan, orang yang sudah tergeletak gak bisa ngapain, gak bisa bergerak, dia bilang saya mau bertobat dan saya mau melayani Tuhan. Apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan, yang ada juga bikin susah. Tapi biarlah ketika kita sehat dan panjang umur seperti ini, supaya kita dapat memberi buah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tema khotbah yang saya sampaikan sore hari ini, yaitu hidup beribadah harus diikuti hidup yang berubah. Hidup yang beribadah harus diikuti hidup yang berubah. Kita buka Alkitab kita, satu ayat firman Tuhan di dalam Roma 12. Roma 12 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama, satu ayat saja. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Suruh kasih dalam Tuhan, hal beribadah kita harus melihat secara komprehensif, secara luas.
Jauh ke belakang di dalam perjanjian lama, bagaimana usaha manusia untuk berjumpa dengan Allah melalui tata ibadah, bentuk ibadah yang mereka lakukan dengan membuat mesbah dan korban persembahan dalam rangka untuk berjumpa, untuk mengalami Tuhan. Nah, saudaraku, perjalanan kekristenan ini berakar dari kehidupan bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Sebagaimana Abraham dikatakan dia sebagai bapa orang beriman. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan sampai dengan 3, inilah saudara kasih dalam Tuhan yang menjadi janji Tuhan kepada bangsa Israel. Yang pertama dikatakan bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar. Dan kedua, mereka akan dibuat namanya menjadi mansur. Dan yang ketiga dikatakan mereka akan menjadi berkat. Minimal menurut kacamata kita, saya yakin kita bisa melihat ini. Bangsa Israel, Yahudi, mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Dan juga mereka menjadi bangsa yang mansur. Semua teknologi yang ada di dunia ini adalah satu kecepatan teknologi yang dihasilkan dari orang-orang Israel. Dan nama mereka juga begitu masyhur. Siapa yang tidak tahu tentang peperangan yang terjadi ketika Israel dikepung oleh negara-negara di sana. Satu negara mengalahkan 7 bahkan lebih negara yang lain pada saat itu. Dan kemudian mereka merdeka. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian 15 ayat 5 juga dikatakan bahwa keturunannya dikatakan akan menjadi seperti bintang di langit. Amin. Dan ayat ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai satu kebenaran. Memperhitungkan kepadanya sebagai satu kebenaran. Iman yang menghasilkan satu kebenaran. Saudara dan saya hidup kita dibenarkan oleh karena kita beriman kepada Kristus. Katakan amin. Nah, kalau kita lihat masuk di dalam perjanjian baru, dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 8, dikatakan karena iman Abraham dia taat. Nah, saudaraku, ternyata ketaatan itu memiliki satu konsekuensi hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saya tidak berkhotbah tentang ketaatan, akan tetapi saya akan coba untuk menyampaikan apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seperti yang pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, di dalam Roma 12 ayat pertama ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil dan dia berangkat ke negeri yang dia tidak tahu, dan dia menjadi seorang musafir, dan dia berjalan dan berkeliling dengan tempat yang dia tidak tahu. Akan tetapi dia yakin, dia percaya ada tempat itu. Saudara kasih dalam Tuhan, masuk kepada generasi Yusuf, yang pada akhirnya pada saat itu atas satu desain dan rencana kehendak Allah dalam rangka untuk memelihara umat pilihan ini. Untuk memelihara umat pilihan ini, di mana pada saat terjadi kekeringan dan kelaparan, maka bangsa Israel ini, bangsa Yahudi, mereka berangkat dan mereka ada di Mesir. Dan di tengah-tengah situasi kondisi pada saat itu, bangsa Israel ini mereka dijadikan budak, menjadi warga nomor 2 yang hak dan kebebasannya terampas dan dipaksa untuk bekerja keras, masuk dalam perbudakan, bahkan untuk beribadah pun tidak boleh. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita beribadah di tempat ini bukan karena tidak boleh, bukan karena pindah sana pindah sini seperti bangsa Israel, tapi saya percaya ada satu rencana dan kehendak Tuhan yang mau dia melakukan dalam kehidupan dan pelayanan gereja yang dipercayakan bagi kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, pada generasi Yusuf inilah, kemudian juga atas desain dan rencana Tuhan, maka muncullah satu sosok yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan, yaitu
Musa untuk membebaskan, membawa keluar bangsa Israel ini. Untuk apa? Yang pertama, supaya bangsa Israel mereka beribadah kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Dan yang kedua, untuk supaya mereka hidup di dalam kebebasan, tidak lagi di dalam perbudakan. Dan yang ketiga, supaya mereka hidup merdeka. Saudara kasih dalam Tuhan, saya yakin tidak ada seorang pun yang tidak menghendaki menginginkan ini. Betul? Akan tetapi ini yang saya coba memasuk di dalam ketika dilepaskan dari perbudakan dan kemudian ketika merdeka dan kemudian kita tidak lagi di bawah satu kutuk dan perbudakan. Apa yang kita lakukan? Banyak hal orang lain bahwa hidupku, diriku adalah aku dan milikku sendiri. Sehingga mereka tidak peduli apa yang akan mereka hasilkan dalam kehidupan mereka. Mereka menghabiskan waktu mereka hanya untuk sekedar, untuk hal, kepentingan diri mereka sendiri. Dan mereka tidak pernah melihat dan memandang apa yang ada di sekitar mereka. Apakah aku patut dan layak untuk menampilkan satu warna kehidupan ketika saya dalam satu komunitas. Ketika saya ada di tengah-tengah orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel pada akhirnya mereka keluar dan masuk ke padang gurun, inilah yang terjadi. Yang pada akhirnya Alkitab katakan, mereka bersungut-sungut karena terjadi kekeringan, karena kelaparan. Bahkan mereka bilang lebih baik kita mati di Mesir dengan di depan kita makanan. Bayangkan, apa pesan ini saudara kasih dalam Tuhan? Pesan ini berbicara tentang bagaimana fokus manusia hanya untuk mementingkan kepentingan makan dan minum mereka. Hal kepentingan makan dan minum kita. Aduh, saya nggak perlu. Saya pikir semua kita udah tahu lah apa yang Yesus katakan di dalam Matius 5, di dalam Matius 6. Jika kita memprioritaskan Tuhan dan mencari Allah dan kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkannya bagimu. Amin. Tapi banyak kali orang hanya memandang kepada apa yang ada di depan, apa yang menjadi kebutuhan, keperluanku hari ini Tuhan dan bahkan besok, bagaimana ke depannya. Saya lanjutkan. Saudara kasih dalam, yang pada akhirnya mereka menyesali bersungut-sungut karena tidak ada air, tidak ada makanan. Seperti ketika mereka menikmati di Mesir, mereka ingin kembali. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, di dalam situasi kondisi yang kita hadapi COVID-19 ini saat ini juga, nggak sedikit juga orang Kristen yang bersungut-sungut. Ya, seharusnya mereka dapat menangkap dan mengerti ketika kalau saat ini, sekarang ini, yuk kamu masih sehat, masih hidup, masih ada di tengah keluargamu, ataupun saya mau katakan ada yang hilang dari kehidupanmu, entah itu mungkin orang yang kau kasihi, atau entah itu mungkin harta dan apa yang kau miliki, dengar baik. Semua itu tidak akan pernah dapat kita bawa masuk kepada kekekalan. Semua itu hanya untuk menampilkan warna dunia agar supaya ini aku. Dan ketika kita berkata ini aku, maka disinilah terjadi peperangan yang luar biasa antara kita melakukan kehendak Allah ataukah kita melakukan kehendak diri kita sendiri yang sudah dikotori, yang sudah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa dunia dan bahkan filsafat-filsafat dunia, bahkan ajaran-ajaran dunia. Kalau lo nggak sukses berarti lo gagal. Sukses dalam hal apa? Orang dunia. Kalau engkau tidak sukses dalam hal bersifat materi, maka engkau gagal. Tapi dengar baik, hal itu tidak akan kita pernah bawa ke dalam kekekalan. Yang kita bawa adalah hidup kita. Apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita untuk berbuah bagi dan kerajaan Allah. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Maka Yesus bilang gini, Yesus bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus sedang berbicara kepada ahli Taurat, orang Farisi. Bagaimana apa yang mereka tampilkan? Mereka mengajar orang-orang agar supaya mengenal Tuhan. Mereka mengajarkan Taurat, mereka memberikan beban kepada orang-orang pada saat itu. Beban
yang tidak mudah, yang sulit dan berat, akan tetapi mereka sendiri tidak pernah berusaha untuk juga menanggung dan mengangkat beban itu. Oleh sebab itu, bahwa akan ada sebahagian orang yang memaknai ibadah hanya sebagai sebuah rutinitas liturgi dan sebagainya. Seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak menjadi pelaku kebenaran yang mereka ajarkan sendiri. Mari kita masuk kepada poin yang akan saya sampaikan dalam hal beribadah. Mari kita memaknai ibadah adalah merupakan yang pertama, yaitu mempersembahkan tubuh kita. Artinya satu gambaran seluruh kegiatan aktivitas tubuh dan kegiatan yang kita lakukan adalah merupakan satu hal yang kita untuk persembahkan bagi Tuhan. Dan tidak tergantung kepada saat dan waktu hari tertentu, misalnya seperti hari Minggu seperti ini. Akan tetapi di dalam seluruh setiap aktivitas dimanapun, kapanpun, bersama siapapun kita ada dan bersama-sama hadir, maka kita harus pastikan itu adalah ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mempersembahkan tubuh kita. Kalau kita baca di dalam bagaimana pelayanan Kristus, dia tidak pernah menghindar dari tengah-tengah sebuah komunitas. Entah itu komunitas orang-orang yang tidak percaya ataupun komunitas orang-orang di dalam kesulitan dan sakit penyakit, dia selalu hadir dan menempatkan dirinya dan selalu menjadikan berkat, memberitakan tentang kerajaan kepada mereka. Agar supaya mereka tahu dan sadar mereka tidak hidup di dalam kerajaan di dunia ini, tapi kerajaan Allah telah hadir dan ada Yesus, dan dia adalah kerajaan Allah itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi tidak dengan waktu-waktu tertentu seperti yang kita lakukan hari Minggu seperti ini, saudara kasih dalam Tuhan. Ketika hari Minggu kita di gereja, kita bernyanyi, kita memuji, dan bahkan kita juga memberikan persembahan kolekte kita. Lantas kemudian ada orang berasumsi bahwa saya telah disucikan. No. Bukan begitu. Allah kita tidak pernah dapat disogok dengan hal apa yang kau berikan yang bersifat materi. Akan tetapi Allah sangat konsen dan peduli bagaimana hati kita datang dan tersungkur kepada Dia. Katakan amin. Itu yang membuat dan mengubahkan bagaimana hati Tuhan, dan Dia suku melihat inilah anak yang kukasihi, yang begini yang aku suka. Kira-kira begitulah. Saudara kasih dalam Tuhan. Maka itu sebabnya Tuhan menetapkan standar quality yang sangat tinggi dalam beribadah. Apa itu? Yang pertama, ibadah adalah persembahan. Kita baca kembali. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang pertama, yaitu ibadah adalah persembahan yang hidup. Kata hidup adalah orang yang ditebus. Kristus mati supaya kita hidup. Kita hidup, saudara kasih dalam Tuhan, dengan mematikan daging. Dengar baik. Kristus mati supaya kita hidup. Kita hidup dengan mematikan keinginan daging. Sebab jika kita tidak berusaha dengan sekuat dan dengan segala kemampuan kita dan dengan melibatkan Roh Kudus untuk melahkan keinginan daging kita, maka kelak kita akan mati. Jangan sampai kalau Kristus sudah mati dan kita terima Yesus, ternyata karena kita menuruti kehendak daging kita, akhirnya kita binasa dan kita mati. Di mana penghargaan dan penghormatan kita kepada karya salib Kristus Yesus yang telah mati, disalibkan bagi saudara dan saya. Kita
Kita yang hidup harus mematikan daging kita sehingga kita mampu mengabdikan hidup kita. Ini buat para pelayan. Kan lebih nyaman, lebih enak di rumah. Ya. Dengan menikmati segala hal yang sudah kita peroleh dengan usaha tenaga kita di dunia ini. Ya. Kan lebih enak di rumah tuh. Secara daging kita. Tapi karena ada panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita antusias, kita datang. Sebab kita tahu sudah teramat begitu besarnya kasih Tuhan yang melimpah-limpah bagi kita. Sehingga ada yang mendorong hati kita untuk bergairah bersemangat datang. Untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Bukan supaya tenar. Bukan supaya orang bilang, oh bagus ya pelayanannya. No. Tetapi karena kita sadar, kita tahu. Kapan lagi waktunya kita dapat memberikan hidup kita. Kalau bukan saat kita sehat, kuat, dan kita ada saat ini. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Artinya semua adalah tentang Allah dan bukan diri sendiri. Semua tentang Allah dan bukan diri sendiri. Sehingga kita hidup menyangkal diri kita. Pikul salib meski ada dalam kelemahan. Mungkin dalam sakit penyakit. Mungkin dalam kesulitan ekonomi. Ataupun mungkin dalam berkeadaan miskin secara dunia. Akan tetapi bukan kekayaan atau kesembuhan yang menjadi konsentrasi kita. Melainkan adalah bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku datang kepadamu. Bagaimana menyenangkan hati Allah Sang Penebus. Dialah yang membuat kita berbahagia. Yang membuat kita bersuka cita. Di tengah kesukaran hidup. Di tengah kesulitan hidup. Di kesementaraan hidup kita ada di dunia ini. Dengar baik. Di kesementaraan hidup di dunia ini. Jangan sampai kita berpikir untuk selama-lamanya kita tinggal di dunia. Sebab keberasalan kita bukan dari dunia ini. Amin. Jadi kalau meskipun kadangkala saudara kasih dalam Tuhan, ya saya selalu bilang gini, Tuhan sekarang usiaku sudah 51 tahun, berapa tahun lagi Tuhan Engkau berikan aku usia? Ya. Sebenarnya ketika usia kita bertambah ini kan sebenarnya semakin mendekatkan kita kepada untuk kematian, tetapi berjumpa dengan Allah. Tapi kan banyak orang yang menghindar dan berusaha ya dengan kekuatan mereka dan bahkan membuat sampai mereka kejut dan tidak lagi mempercayai Tuhan dan membuat ketakutan ketika menghadapi sebuah kematian. Meskipun kadang-kala saya juga mikir, seperti kemarin saya pelayanan di kematian hari Rabu kemarin. Ya. Saya lihat, Tuhan berapa tahun? Begini rupanya ya. Halo. Kalau kita nggak sadar-sadar, ya coba saudara perhatikan. Yang sudah mati terbujur kaku di depan kita. Mungkin yang istri-istri jemaat yang sudah ditinggal duluan ya. Ya, dia tidak mati. Dia ketemu Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Ada sukacita. Itulah firman Tuhan. Jadi sesungguhnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Meskipun secara daging manusia kita seakan-akan tidak rela. Tapi saya percaya sebagai orang yang beriman. Dengan berjalannya waktu. Dengan mengikuti ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ini akan menguatkan kita. Sehingga kita dapat berkata, yes Tuhan, aku bersyukur. Dan aku siap untuk menyusul berjumpa dengan. Ada yang siap menyusul berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ada yang siap? Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Siap tidak siap, kita harus siapkan diri kita. Katakan amin. Ya, sebab kita akan tinggalkan dunia ini. Jadi jangan kita pikirkan bagaimana ya nanti anakku ya, bagaimana nanti ya usahaku ya, bagaimana nanti. No. Tuhan kita Allah yang memelihara, katakan amin.
Pemeliharanya sempurna dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebelum kedatangan Kristus kali kedua. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang akan memelihara. Jadi jangan pernah kita takutkan apa yang akan kita tinggalkan. Akan tetapi dengar baik. Yang patut kita pertanyakan adalah apa yang aku bawa ketika kelak nanti saya sudah meninggalkan kehidupan kesementaraan di dunia ini. Ini yang sangat penting untuk kita renungkan. Dan ini yang harus kita kerjakan. Ini satu perjuangan yang tidak mudah, saudara. Tapi saya yakin jika kita melibatkan Tuhan, Roh Kudus dan firman-Nya, ini akan mendorong kita untuk kita mengerjakan dalam rangka mempersiapkan hidup kita kelak menyongsong dan ada bersama dengan Dia. Katakan amin. Tapi doa permintaan saya, Tuhan, biarlah kiranya jemaat-jemaat-Mu yang ada di BKP ini, biarlah Tuhan berikan kami kesempatan waktu, namun di kesempatan waktu ini kami mengisi hidup kami dengan ibadah-ibadah yang untuk mempersembahkan hidup bagi Kristus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, kesaksian Rasul Paulus, dia berkata kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan ke-10, dia bilang gini. Tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat ini nih. Dalam bejana tanah liat ini Rasul Paulus bilang gini kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus yang dewasa kadang-kala kayak anak-anak, udah menerima Injil tapi juga bertengkar, berselisih, berantem ya, bahkan juga berkelompok-kelompok ya. Jadi mereka bilang bahwa kami sudah dewasa tapi sebetulnya ternyata masih belum ya. Nah, perhatikan, tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Apa yang engkau dapat lakukan dengan kekuatanmu, hai manusia yang kau dijadikan oleh debu dan tanah? Apa yang kau dapat lakukan, hai manusia yang kau yang bergantung terhadap apa yang ada di dalam dunia ini? Tidak ada. Kemudian dia katakan demikian. Bukan dari dalam segala hal, perhatikan, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal tapi tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Oh, Pak Pendeta, saya dizolimi sama teman saya. Saya lagi nggak nyaman untuk datang beribadah. Baca Alkitab saja pun saya tidak tenang. Oh, saya tidak habis pikir kalau ada orang yang seperti ini. Dia sedang menyangkal akan satu kekuatan di dalam sebuah ibadah yang akan mampu mengubah hidup mereka. Dan kemudian Rasul Paulus bilang begini selanjutnya. Dia bilang ini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Wow, luar biasa. Luar biasa. Kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan pelayanan Rasul Paulus ya. Tapi dia tetap kuat teguh dari penganiaya jemaat. Ya. Tapi Tuhan pakai. Dan Alkitab 50% lebih Alkitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Luar biasa. Saya percaya kalau ada di antara kita jemaat pelayan BKP Aston tempat ini, waduh, punya satu prinsip hidup seperti ini. Ya. Meskipun dikatakan ditindas tapi tidak terjepit, habis akal tapi tidak putus asa. Kadang-kala apa ya besok yang kita makan ya? Udah langsung mandele. Tahu artinya mandele bahasa Jerman? Mandele itu menyesali diri gitu kan. Bertanya terhadap diri sendiri. Orang Batak kan kebanyakan gitu. Karena saya dulu hampir saya dulu seperti itu. Jadi saya bertanya terhadap diri saya sendiri. Ya ada hampir 1 tahun lebih saya masuk dalam satu proses ya. Pada saat itu saya menangisi diri saya sendiri gitu. Bukan bertanya kepada Tuhan. Jadi jangan menangisi diri sendiri. Ya, tapi tangisi kelakuan kita. Sudah layak, sudah patutkah, sudah berkenankah? Itu yang menjadi pertanyaan itu yang harus kita perbaiki.
Sebab saya percaya segala sesuatu dalam kehidupan ini ada satu alasan tertentu. Ya, begitu juga dengan Allah kita. Ada satu alasan tertentu Allah untuk bagaimana Dia untuk melepaskan, saya katakan, meskipun itu bukan merupakan prioritas tujuan kita, berkat secara khusus dalam kehidupanmu. Ya. Nah, saya lanjutkan saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan apabila kita mau menyatakan Kristus, maka matikan keinginan dagingmu. Dan ini adalah satu pertandingan yang luar biasa yang akan terus berjalan beriringan selama hidup di kesementaraan di bumi ini. Ya, jadi ini akan terus berjalan. Makanya Yesus memberikan satu perumpamaan pada saat bersama dengan para murid di dalam Matius 13 dikatakan pada saat itu ada seorang tuan yang menanam benih. Ya, dan kemudian setelah berjalannya waktu, penjaga-penjaga ladang tersebut datang menghadap kepada tuan itu. Tuan, bukankah benih yang baik Tuan tabur? Tapi kenapa tumbuh lalang? Izinkan kami untuk mencabut lalang itu, dia bilang. Tapi apa kata Tuhan itu kepada penjaga ladang tersebut? Dikatakan, biarkanlah kedua-duanya tumbuh bersama sampai menuai. Sampai waktunya menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perhatikan. Ini bicara tentang kita melakukan kehendak Tuhan atau kehendak keinginan daging manusia kita yang menuju kepada kebinasaan. Kelak ini akan dituai. Apa yang akan dituai? Jika kita melakukan dan menurut segala kehendak dan kehendak bebas manusia kita dalam rangka untuk memuaskan manusia daging kita, maka ini akan dikumpulkan seperti lalang, maka akan dibakar. Benih yang baik artinya selalu ada kebaikan, juga ada selalu kejahatan. Kita mau pilih yang mana? Kita mau turut yang mana? Yang kiri kah, yang kanan kah? Bukan ada di dalam kehendak Tuhan. Prioritas yang pertama dan yang terutama, dia telah melakukan kehendaknya dengan kelahiran Kristus Yesus ke atas muka bumi ini. So saat ini bukan di tangan pendeta, bukan di tangan gembala kul, tapi ada di tangan saudara. Maka perhatikanlah kehidupan ibadah yang kita lakukan. Amin. Saya lanjutkan. Lantas kemudian yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita memaknai tentang ibadah ini sebagai satu standar ibadah yang harus berkualitas di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah ibadah adalah persembahan kudus. Kudus artinya terpisah dari, ya, atau tidak sama dengan dunia yang didiami, yang memang sudah rusak oleh manusia yang berdosa di bumi ini, ya. Jadi sudah rusak, sedemikian rusaknya bumi ini. Nah, orang yang kudus mereka sadar betul bahwa hidup adalah sepenuhnya milik Allah, percaya akan pemeliharaan Allah dan berserah sepenuhnya kepada ketetapan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, maka sepantasnya lah ibadah membuat orang semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari, berapa tahun kita telah menjadi pengikut Kristus? Berapa tahun kita telah berjemaat? Berapa tahun kita telah bertobat dan terima Kristus? Ini menjadi satu pertanyaan dan perenungan bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan, saya melihat ya, orang yang sudah berpuluh tahun bergereja, berpuluh tahun menjadi Kristen, akan tetapi saya perhatikan akuan kehidupannya tidak pernah berubah. Ibadah pastikan menghasilkan perubahan. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudaraku, jangan sampai waktu muda pemarah, begitu tua juga pemarah-pemarah. Makanya nggak salah kalau rumah tangganya berantem terus, tetapi anak nambah terus. Ya, berantem terus, tapi anak nambah terus. Ya, heran. Saya kadang-kala, tapi ya mau bagaimana? Ya, hanya Tuhan saja yang mampu untuk mempertobatkan orang-orang yang begini. Ya, kalau Pak Pendeta nanti nasihati kan, yang keluar taringnya. Tahu taringnya?
Apalagi kalau sudah berkata, aku kan jauh lebih tahu daripadamu. Aku sudah lebih banyak makan asam dan garam daripadamu. Waduh, udah begitu. Kemarin nih kami kan ikut di dalam pelayanan kematian itu ya. Ya saya lihatlah tiba-tiba orang-orang yang fokus kehidupan pelayanannya hanya untuk bentuk satu adat istiadat. Saya perhatikan. Ya. Dan saya pikir itu suatu pembelajaran yang baik yang saya harus peroleh. Sehingga saya mendapatkan satu benang merah. Oh, ya oke, kamu mau bilang apa silakan. Oke. Tapi saya tangkap, wah, ya sudahlah. Ya, itulah kehidupan. Kalau orang sudah terikat, saya katakan terikat. Atau mungkin kalau terikat kayaknya gampang terbelenggu. Ya, terbelenggu. Kalau orang terbelenggu kan gak bisa kemana-mana kan. Dia harus di situ berkutat di adat istiadat ini. Saya nggak bilang saudara harus tinggalkan keluarga saudara. Saya nggak bilang saudara nggak datang ke kalau lagi ada kematian, kalau ada pernikahan, tidak, bukan. Tapi jangan sampai kita udah dibebaskan dari belenggu dosa, masuk dalam pola kehidupan adat istiadat dunia yang membelenggu. Tapi banyak orang nggak ngerti. Ya, sehingga mereka lebih memprioritaskan. Saya tidak bilang bahwa kita keluar dari adat. Yesus ada di dalam adat istiadat orang Yahudi. Tapi itulah sebagai satu terjadi pertentangan yang luar biasa pada saat itu. Ajaran-ajaran orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat pada saat itu. Ya, bagi yang mengerti, bagi yang terima, well oke. Tapi bagi yang tidak, ya sudah. Biar Tuhan saja yang berperkara bagi mereka. Saudaraku, saya ingat satu kisah. Saya ingat betul bagaimana keluhan saya dulu, saudara kasih dalam Tuhan. Ini ada istri saya. Waktu kami pulang dari gereja kemudian karena bersama-sama dengan mertua kan, supaya gak keren dikit kan, bareng sama mertua, masa naik angkot. Saat itu kami belum ada mobil, ya naik taksi dong, ya kan bareng mertua. Ya pulang gereja, ya. Terus kemudian cegat taksi. Itu pulang dari gereja, cegat taksi. Begitu cegat taksi, supir taksinya nanya, mau kemana Pak? Langsung naik emosi saya. Saya bilang, kenapa memang? Saya bilang, ngapain kamu tanya-tanya? Saya bayar, bukannya saya nggak bayar. Itu habis gereja itu, habis gereja. Dan itu di depan mertua saya itu. Ya, dia dengar jangan-jangan di depan mertua. Sampai mertua saya sampai dulu bilang gini, bisikin sama istri. Suami kamu itu ternyata diam-diam galak ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, itu kalau saya kadang-kala ingat seperti ini ya, dan lain kesempatan lagi waktu kami masih kuliah, karena saya juga sama-sama kuliah dengan istri saya ya, lain kesempatan ada satu kepanitiaan, terus saya koordinator keamanan, terus pada saat itu malam kita jaga mempersiapkan acara, terus mau istirahat karena dingin cuacanya, kemudian saya lihat ada jaket teman saya yang tidak dipakai, jaket sesama panitia. Saya pakailah supaya saya tidur gitu. Begitu dia tahu saya pakai, dia langsung minta naik temperamen saya langsung saya kan mestinya kan gini ya, kaki saya naik ke mukanya, dia lebih tinggi dari saya, kaki saya naik ke kepalanya dia. Waduh, saya kadang kalau lagi saya ingat ini saya persiapkan saya kadang-kala saya ketawa gitu. Aduh, Tuhan, malu banget ya. Ya, tapi itulah memang hanya sebatas seperti itulah pengetahuan saya tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Sehingga tidak bisa tersulut dikit. Ya. Ini. Tapi puji Tuhan, perlahan waktu berjalan, ada orang juga bertanya saya, Pak Pendeta, dia sih nggak bilang saya, Pak Rudi, saya itu ada tes lah di kantor. Terus kemudian pimpinan saya diperlihatkan karakter saya gitu yang di pekerjaan ya, ciri khas kualitas dalam bekerja. Terus Pak Rudi gimana sih supaya bisa supaya bisa enak tenang gitu kan. Seperti kayak Pak Rudi, kalau saya sudah dekat Pak Rudi rasanya kok kayaknya tenang gitu, ngomong enak gitu. Waduh, saya jawabnya apa ya, saya bilangnya, Pak ya jauh Pak, itu belajar, itu proses pendewasaan yang kita peroleh di tengah-tengah banyak orang, kita bisa tempatkan diri kita bisa belajar, tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Saya bilang, tinggal duduk diam berdoa dan baca firman Tuhan, apa yang Tuhan kamu kehendaki.
Sehingga kita ada banyak belajar melihat bagaimana kita bisa tempatkan diri kita pada tempat yang tepat. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, mari jadikan hidup kita bahwa ibadah adalah persembahan yang kudus. Nah, pagi tadi saya setelah olahraga lari saya dengan si Milko, terus kemudian saya lari lagi, ada hampir 1,5 jam, bukan lari, jalan kaki. Setelah itu saya lihat kolam kami yang kecil di rumah itu kotor banget, saudara. Terus saya bilang, "Ma, gimana nih?" Karena saya kan gak pernah cuci kolamnya gitu loh. Tapi karena ada waktu, karena ibadah kan sore, "Ma, gimana nih cuci kolam nih?" Saya bilang, "Oh ini gini, ya udah kita cuci sama-sama." Dia bilang, "Ya udah." Waduh, kotor kan. Ikan warnanya bagus-bagus, tapi airnya itu warna hitam butak, kayak comberan. Waduh, kan ini jangan-jangan mati ntar semua ikan. Mi, kita cuci sama-sama ya, akhirnya kita cuci sama-sama. Begitu selesai, saya bilang sama istri saya, "Mi, wih, bagus banget ya, bersih bening ikannya jalan, wis." Langsung saya, aduh, begini ya kalau dibersihin ya. Tuhan itu senang banget kalau lihat bersih ya. Ya, begitulah kira-kira kehidupan kita. Kalau kelakuan kita, hidup kita kudus, hidup kita, kelakuan kita benar, ya Tuhan pasti senang. Saya lihat kolam saya senang banget bersih. Tapi kalau begitu kotor lagi nanti pasti saya nggak senang. Begitulah kira-kira. Haleluya. Amin. Jadi kita juga bisa belajar dari apa yang ada di sekitar kita. Dan itu untuk memperkaya diri kita. Itu yang dikatakan menjadi rema dalam diri kita. Dan kita lakukan, kita kerjakan ini. Agar supaya kita menjaga hidup kita. Sebab ibadah adalah persembahan yang kudus. Yang ketiga, terakhir saudara, semoga masih cukup waktunya. Ibadah adalah persembahan yang berkenan. Dikatakan tadi, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berkenan artinya memenuhi standar Allah dan bukan standar manusia, apalagi standar yang berbajukan agama. Ya, bukan standar yang berbajukan agama. Kualitas hidup yang tidak berbeda dengan orang yang tidak menyembah Allah. No. Saya mau katakan, kalau kita adalah pribadi orang-orang yang suka beribadah, maka jangan sampai kualitas hidup kita masih sama seperti orang yang hidup dengan berbajukan agama. Dia bilang dia Kristen akan tetapi dia tidak menampilkan sedikit pun kehidupan Kristus dalam kehidupan mereka. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya di dalam Matius Yesus mengajarkan bagaimana standar kualitas kekristenan yang harus kita kerjakan dengan sekuat kemampuan kita. Meskipun saya mau katakan, saya akan berdarah-darah. Tapi ini yang harus kita kerjakan supaya berkualitas tinggi ibadah kita itu. Ya. Yesus berikan pengajaran di dalam Matius 5 ayat 39 berkata demikian. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dikatakan demikian, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sekarang ini saya ini di kantor nih lagi ada masalah. Masalahnya dengan orang lain, ex karyawan yang bermain, ya mencuri barang dan itu aset yang besar. Ya, nah sekarang sedang diperkarakan. Ya, tapi saya nangkep, biarkan saja. Ada bagian-bagian melakukan ngapain? Yang penting bagianku aku lakukan. Ya, biarkan dia berbuat kejahatan. Nanti pun dia akan mengalami kejahatan. Ya, ini. Tetapi aku berkata kepada janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Oh, coba bayangkan. Siapa yang pernah siap mengerjakan melakukan ini? Halo, kalau kita diperhadapkan hal yang seperti ini bagaimana? Tapi kan yang banyak kan yang keluarkan taring kita. Jangankan ditampar dulu. Ya, makanya kadang-kala orang bilang, omongan itu kan jauh lebih tajam daripada pukulan. Mari, saya pukul. Jason keker soalnya. Lebih baik saya dipukul daripada omongan. Ya, buktikan, ayo sini siapa yang mau saya pukul. Kadang-kala gitu ya, kadang-kala ini ajaran-ajaran ya. Tapi kita harus kepada firman Tuhan ya. Jadi jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan ya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan 2 mil. Berilah
Berilah kepada orang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihi sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi, perhatikan, Yesus bilang gini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan selanjutnya ayat 46 berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Yesus tutup dengan satu. Dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sebab Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita pikir-pikir ini kan sebetulnya sesuatu yang sulit kita lakukan. Betul? Gak mudah. Tapi ada satu konsekuensi yang luar biasa ketika kita melakukan ini. Yaitu kita sedang menampilkan satu standar kualitas ibadah di hadapan Tuhan. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, kapan dimanapun bersama siapapun, kita lakukan ini. Makin akan membuat, menyukakan, menyenangkan hati Bapa di surga. Ya, harus kita tampilkan. Nah, itu sebabnya sore ini saudara kasih ibadah yang perdana kita di tempat ini. Kita bersekutu bersama mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Ingat, dalam seluruh kegiatan aktivitas waktu kita, ketika kita berada di rumah, ketika berada di lingkungan, ketika berada di komunitas gereja, komunitas jemaat Tuhan, mari yang kita tampilkan adalah satu warna bagaimana apa yang Yesus sudah ajarkan dalam kehidupan kita. Kalau sudah ini dapat kita tampilkan, maka ini akan menyenangkan Bapa di surga. Sebab dikatakan, sebab Bapa sempurna, hendaklah kita sempurna. Sebagai ayat penutup terakhir, 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan ke-10. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan 10. 3, 2, 1. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya berjuang. Kita berjuang. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita berjuang. Hidup ini adalah satu pertandingan arena yang Tuhan berikan untuk kita bertanding dengan pertandingan yang baik, yang benar. Jika kita telah beribadah, biarlah hendaknya ibadah kita ini saudara kasih dalam Tuhan menghasilkan satu perubahan yang dan berdampak di dalam hidup kita dan di sekitar kita. Maka ini menyenangkan Bapa di surga. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kita mengucap syukur Bapa di dalam surga. Kalau pesan firman sore hari ini, hamba-Mu telah sampaikan bagi kami yang hadir, jemaat dan pelayan-Mu. Ibadah perdana yang Kau berikan, Kau izinkan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, terus dari tempat ini akan mengalir firman kebenaran yang membangun umat Tuhan. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh beribadah, memberikan hidup mereka, mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu dahsyat bagi kami Tuhan. Bagi kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus,
ibadah yang kami lakukan di tempat ini, kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Sebagai satu tempat kegerakan Roh Allah, berita Injil firman Tuhan, membangun umat-Mu Tuhan untuk semakin serupa dengan Kristus. Kuasa-Mu Yesus, mari sejemput saudara bangkit berdiri. Yes Tuhan Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, ya Tuhan Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu ya Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Setiap kami umat-Mu yang hadir sore hari ini, firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami terima dengan segenap hati kami. Kami akan bertindak dan mengerjakannya, menyadari penuh ada satu kekuatan yang luar biasa dalam ibadah yang kami lakukan kepada-Mu Tuhan. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu memenuhi setiap kami. Pengurapan-Mu memenuhi umat-Mu Tuhan. Para pelayan-pelayan-Mu, biarlah kiranya Tuhan Engkau bukakan, singkapkan bagi kami hal-hal yang rahasia. Berikan bagi kami, sehingga kami berjalan atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Yesus, kuasa-Mu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Sore hari ini saya mau bilang, wow saudara. Bilang kanan kirinya saudara, wow. Wow. Bukan kehendak kita saudara. Ya, saya kalau memikir-mikirkannya bingung. Kok kucluk-kucluk, Tuhan suruh kita di sini saudara. Gak habis pikir saudara. Itulah kalau udah kehendaknya saudara. Amin. Mungkin yang di Perumnas 1 di Kayurin juga bingung kenapa di sini ya. Itu semua kehendak Tuhan saudara. Amin. Boleh pinjam jempolnya saudara? Boleh pinjam jempolnya? Ayo kita arahkan kepada Pak Gembala. Saya hitung sampai 3 kita bilang thank you Pak Gem. 1, 2, 3. Thank you Pak Gem. God bless. Ya, baik saudara. Saudara yang sudah mempersiapkan persembahan dan yang di rumah boleh menabur lewat transfer rekening gereja saudara. Jadi ibadah tetap persembahan saudara. Bukan berarti yang di rumah tidak persembahan saudara. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman 1 pekan saudara. Masih sama seperti biasa saudara. Hari Selasa,
hari Rabu itu masih sama saudara, tidak berubah jamnya. Bahkan KUL di wilayah masing-masing tetap aktif. Penekanannya buat saya, buat saudara yang belum terhisap di KUL, ayo gabung saudara. Dan saudara yang mungkin selama ini sudah lama tidak hadir KUL, ayo saudara, bangkit lagi rohnya, aktif kembali. Ke depan kita akan lakukan KUL secara onsite saudara. Saudara sabar sambil kita menunggu COVID-nya hilang saudara. Amin. Dan hari Sabtu pagi ada doa fajar, jam 5-nya ada KUL Kids. Ini yang harus kita ingat saudara, minggu depan kita masih sama saudara. Di tempat ini jam 4 sore saudara. Jangan terlambat saudara. Datang sama Tuhan, jangan terlambat saudara. Dipersiapkan waktunya. Baik saudara, kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan. Dengan iman kita saudara, kita berdoa. Tuhan, persembahan ini hanya untuk-Mu Tuhan. Seminggu Tuhan Engkau memberkati, sebulan Engkau memberkati, bukan 1 tahun Engkau memberkati lewat usaha pekerjaan anak-anak-Mu yang hadir, baik di tempat ini, baik yang di rumah Tuhan. Bukan kuat gagah kami Tuhan, kami boleh mempersembahkan korban syukur kami lewat persembahan kami Bapak. Tapi karena kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, Kau memberikan kami, memberkati lewat usaha pekerjaan kami. Sebelum kami memberi Tuhan, kami minta kuduskan, tahirkan. Kalau setiap ada dosa pelanggaran yang kami lakukan di setiap kami melakukan usaha pekerjaan kami, ampuni Bapa, maafkan kami. Agar persembahan kami layak Tuhan kami berikan kepadamu. Dan persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu. Kuduskan persembahan ini Tuhan. Kami percaya lewat persembahan ini, usaha pekerjaan umat-Mu diberkati Tuhan. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan ya Bapak. Mereka yang berkekurangan ekonomi, Tuhan cukupkan, bahkan berlimpah Tuhan buat ya Bapak. Tuhan angkat ekonomi umat-Mu Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tanganmu. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, usaha, suami, istri, anak-anakmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih
kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari sore hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sampai berjumpa dalam ibadah kita seminggu ke depan. Oke.